Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di dalam perkuliahan online Universitas Pamulang mata kuliah Hukum Kewarisan Islam. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian hukum waris Islam, posisinya dalam ajaran Islam dan ruang lingkupnya. Ya, jika kita berbicara tentang kewarisan Islam, tentu ini hanya berlaku bagi yang beragama Islam saja. Ya. Tentunya ini merupakan ajaran agama Islam. Oleh karenanya juga bersumber dari kitab suci umat Islam. Ya. Hukum kewarisan Islam ini terjadi pada saat sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad meninggal dunia. Kemudian terhadap istri yang ditinggalkan, hartanya diambil oleh saudara Sa'ad sehingga istrinya tidak memiliki apapun. Kemudian istrinya datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika saat wafat syahid di medan perang, keluarga-keluarganya sudah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad sehingga kami tidak mendapatkan apapun." Oleh karenanya, karena kasus itu baru terjadi, baru pertama kali itu terjadi, Rasulullah belum bisa memberikan jawaban. Rasulullah menyuruh pulang. Selanjutnya turunlah wahyu yang menjelaskan tentang pembagian waris. Seperti itu. Dasar hukum kewarisan Islam ini sudah cukup diketahui ya, surat An-Nisa. Ya, ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya, ila akhiril ayat. Ya. Kemudian Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada istri Sa'ad tersebut. Istri mendapat 1/8 karena memiliki anak dan 2/3 anak perempuan. 2 anak perempuan mendapat 2/3. Selebihnya diambil oleh saudara kandung Sa'ad yang terdiri dari laki-laki. Itu pertama kali terjadinya hukum kewarisan Islam dalam Islam. Ya. Selanjutnya, hukum ini yang tadinya perempuan tidak memiliki hak untuk mendapatkan apapun, dengan hadirnya hukum ini perempuan mendapatkan haknya sesuai porsinya. Mithlu hadzil unthayain, 2/1. Jadi pembagian kepada laki-laki itu 2 dan perempuan 1, 2/1. Dikarenakan memang adanya kewajiban atau bentuk tanggung jawab lebih besar daripada laki-laki dibandingkan wanita. Ya. Hukum kewarisan Islam ini dia menjadi disiplin ilmu tersendiri ya, disebut dengan ilmu faraid di dalam fikih kewarisan Islam itu sendiri, atau ulumul mawarith, ilmu-ilmu kewarisan. Ya. Hukum ini sudah 1441 tahun yang silam dijalankan, dipraktekkan di mana umat Islam itu berada, termasuk Indonesia pada saat Nusantara dikuasai oleh dijajah oleh Belanda. Hukum kewarisan Islam sudah dipraktekkan terlebih kepada kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu. Oke. Selanjutnya, hukum kewarisan Islam itu sendiri menjadi memiliki legalitas atau dasar formil secara yuridis itu ada di Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Ya. Kompilasi hukum Islam pada saat itu memang bentuknya sebagai Inpres. Jika kita melihat Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan, memang posisi Inpres tidak masuk di situ. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan itu Undang-Undang Dasar, atau MPR, Undang-Undang atau Perpu, peraturan
pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten kota. Jadi untuk Inpres tidak ada di situ. Namun menjadi kesepakatan pada tahun 84 antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Agama terkait dengan perkawinan dan kewarisan, hibah, wasiat, itu dibentuklah panitia untuk mengumpulkan sehingga dibuatlah kompilasi hukum Islam sebagaimana Impres nomor 1 tahun 1991. Ya. Mungkin ini saja yang dalam pertemuan ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mulai diskusi pada pertemuan learning kali ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.